Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat. Tak terhitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat melangkahkan kaki ke masjid untuk sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati Allah, dalam hidup ini tentu kita ingin mencari yang paling bagus. Tetapi dari sekian banyak yang bagus itu, tentu kita ingin mendapatkan sesuatu yang berkah. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini adalah keberkahan. Dalam rumah tangga kita ingin ada keberkahan. Dalam usia kita ingin ada keberkahan. Dalam makan kita ingin ada keberkahan. Dalam ibadah kita ingin ada keberkahan. Apapun yang kita doakan, yang kita selalu panjatkan kepada Allah adalah keberkahan. Tentu kita bertanya-tanya apa sesungguhnya makna berkah. Maka dalam banyak hadis itu disampaikan sesungguhnya esensi dari berkah itu adalah az-ziyadatu fil khair. Ada tambahan kebaikan. Kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu itu selalu bertambah, maka itu disebut dengan berkah. Kalau ada orang usianya 60 tahun tapi manfaat dari usianya lebih dari 60 tahun, maka usianya disebut usia yang berkah. Kalau ada orang rezekinya itu tidak terlalu banyak tetapi manfaatnya lebih dari semestinya, maka disebut berkah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita untuk makan sahur, padahal kita tahu orang makan sahur itu tidak pernah banyak. Tidak ada orang makan sahur itu 2 piring. Saya belum pernah dapatkan, Pak. Paling banter kita makan sahur itu 1 piring, kalau bisa setengah. Bahkan ada yang orang sahur itu cuma 3 kurma, bahkan ada orang sahur itu cuma 1 gelas air. Tapi yakinlah dengan makan sahur itu dia tidak akan cari makan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka sedikit tadi yang dia makan, tapi karena dikasih berkah oleh Allah, maka bisa bermanfaat lebih dari semestinya. Itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini, berkah. Oleh karena itu bulan suci Ramadan ini disebut berkah. Karenanya istilahnya bulan penuh berkah. Apanya yang berkah bulan suci Ramadan ini? Kita tahu bulan suci Ramadan ini apapun bertambah dalam kehidupan kita ini. Salat kita bertambah, minimal bertambah salat sunnahnya. Minimal ada tambahan tarwih dan witir. Maka itu disebut ada tambahan. Puasa bertambah. Di luar Ramadan kita jarang puasa, bahkan bisa jadi tidak pernah. Ramadan kita full puasa, bertambah namanya, Pak. Di luar Ramadan jarang kita hatamkan Al-Quran. Di bulan suci Ramadan kita bisa hatamkan Al-Quran, berarti bertambah. Itu namanya berkah, Pak. Oleh karena itu semestinya bulan suci Ramadan ini, keberkahan itu Allah letakkan tidak pada satu. Allah letakkan keberkahan itu kadang pada waktu, kadang Allah letakkan keberkahan itu pada tempat, kadang Allah letakkan
sesuatu apa berkah itu pada benda, kadang Allah letakkan keberkahan itu pada jamaah. Contoh Pak, masjid itu disebut tempat yang berkah karena Allah letakkan keberkahan. Maka sangat disayangkan kalau bulan suci Ramadan orang tidak ke masjid. Kenapa? Berarti dia tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan itu sebagai keberkahan. Masuk puasa saja tapi jarang ke masjid, padahal di masjid itu adalah tempat yang penuh berkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Bahwa sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun oleh Allah di muka bumi ini adalah Baitullah, adalah masjid di mana Allah letakkan keberkahan di situ, Pak. Berkah. Maka sangat disayangkan kalau kita ini, mohon maaf, semakin hari masjid itu semakin luas. Semakin hari, semakin malam, ini malam 13 terasa di Masjid Al-Hijrah ini luas. Biasanya kalau awal-awal Ramadan kita anggap masjid ini sempit. Kenapa? Sesak, penuh. Apalagi kalau 10 Ramadan terakhir tambah hilang juga. Terganti ke mall. Kenapa? Bisa jadi orang tidak paham. Itulah kenapa Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita bahwa Lailatul Qadar itu tidak pernah ditaruh di awal, tidak pernah ditaruh di tengah Ramadan, selalu ditaruh di akhir Ramadan. Kenapa Lailatul Qadar ditaruh di akhir Ramadan? Karena Allah menginginkan supaya masjid itu tidak pernah kosong. Kalau bisa semakin terakhir semakin banyak. Itulah coba lihat masjid-masjid di Timur Tengah, Pak. Itu kalau sudah 10 malam terakhir itu, oh bukan lagi sholat di masjid, tapi di luar masjid. Kenapa? Sudah tidak muat masjidnya. Kalau tadi diumumkan, Pak, kalau mau itikaf 10 terakhir dijamin makannya, Pak. Apalagi yang kurang? Coba. Ini karena kadang-kadang kita tidak paham bahwa ternyata ada keberkahan yang diletakkan Allah dalam masjid itu. Maka sangat disayangkan kalau ada orang berpuasa tapi tidak pernah nongol di masjid. Sangatlah rugi orang berpuasa di bulan suci Ramadan tapi jangankan dirinya, sandalnya saja jarang dilihat di masjid. Mohon maaf. Jadi jangan tidak ke masjid gara-gara hilang sandalnya, Pak. Bersyukur kalau hilang sandal tak di masjid, berarti pernah sandal tak di masjid, daripada tidak pernah sandalnya di masjid. Berarti tidak pernah melangkah ke masjid, Pak. Bukan berarti supaya hilang sandal, tidak. Nah ini satu keberkahan Allah itu letakkan di masjid, di tempat. Kedua, Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan itu pada benda seperti Al-Qur'an. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sering mengingatkan kita, wa hadza dzikrun mubarakun afa antum lahu munkirun. Ini adalah Al-Quran, adalah zikir yang diberkahi. Makanya coba lihat anak-anak kita, Pak. Mereka tidak paham isi Al-Quran, mereka tidak tahu artinya Al-Quran, tapi rela menghafalkan Al-Quran. Kalau bukan keberkahan itu tidak mungkin, Pak. Siapa di antara kita yang mau membaca buku berkali-kali padahal tidak paham? Tidak ada di antara kita yang mau baca novel kalau tidak paham, Pak. Kalaupun kita sudah paham, paling bosan kita berulang-ulang membaca. Tapi Al-Quran tidak pernah kita bosan mengulangi membaca Al-Quran. Bahkan berkali-kali menghatamkan Al-Quran, kita tidak pernah bosan. Kenapa? Karena Allah letakkan keberkahan di situ, Pak. Itulah kenapa Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Ini adalah Al-Quran yang kami turunkan mubarakun sebagai sesuatu yang berkah. Fattabi'uhu, maka ikuti Al-Quran. Itu berkah. Maka kalau bulan suci Ramadan ini waktunya berkah,
lalu kita kemudian pergi ke masjid, berarti tempat yang berkah. Lalu kita membaca ayat-ayat Al-Quran, berarti kita membaca sesuatu yang berkah. Maka berkumpullah keberkahan. Sudah waktunya bulan puasa berkah, tempatnya membaca Al-Quran masjid berkah, kemudian yang dibaca berkah. Maka tentu kita akan mendapatkan banyak keberkahan, Pak. Makanya mohon maaf, yang sering kita kejar ini salah, Pak. Ada orang minta kekayaan. Ya Allah, kayakan saya. Coba tengok-tengok Ki, berapa banyak orang kaya menderita, Pak. Dikira orang kaya itu enak nih, belum tentu, Pak. Banyak orang kaya tapi tidak pernah nyenyak hidupnya, tidak pernah nyenyak tidurnya. Banyak orang kaya tapi berkelahi anaknya. Banyak orang kaya tapi berantakan rumah tangganya. Makanya selalu kita minta itu berkah. Bahkan ketika kita makan bukan minta kenyang. Siapa di antara kita yang berdoa kalau makan, ya Allah kenyangkan saya? Tidak. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikan keberkahan pada apa yang kami makan, pada apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Yang kita minta berkah, bukan yang lain, Pak. Bahkan ada orang menikah yang kita sampaikan adalah berkah. Kenapa? Itu yang kita cari, Pak. Makanya kalau ada orang, ya Allah kayakan saya, bersyukur kalau banyak materi kita lalu berkah. Tapi tidak rugi kita kalau sedikit materi kita tapi berkah. Yang celaka itu sedikit, sudah sedikit tidak berkah lagi. Masih mending banyak tidak berkah, tapi kalau sudah sedikit tidak berkah lagi. Oleh karena itu mari kita mencari keberkahan-keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Dan yang terakhir, keberkahan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berjamaah. Bahwa seringkali keberkahan itu, Pak, diletakkan oleh Allah dalam berjamaah, dalam kebersamaan. Makanya banyak orang dia bisa makan nyaman kalau ada natemani makan, Pak. Coba kita pikir-pikir, kalau sendiri kita makan kadang-kadang tidak banyak nafsu makan, tak? Sendiri kita makan kadang enak makanannya, enak minumannya, tapi terasa hampa, terasa tidak nikmat. Tapi kalau sama-sama ki, meskipun tidak terlalu enak lauknya, tidak terlalu enak minumnya, tapi karena sama-sama terasa nikmat. Itulah yang disebut dengan keberkahan dalam kebersamaan. Dan itu Allah sering letakkan seperti itu, Pak. Bukankah kita ini salat berjamaah terasa berkah? Ini kalau salat sendiri ke, Pak, yakin tidak sampai 2 menit beres nih. Karena semuanya serba balapan, cepat gerakannya. Kenapa sendiri? Tapi coba berjamaah, kita tetap santai. Coba kalau bapak-bapak sholat tarawih sendiri, saya yakin tidak sampai 8 rakaat. Tapi karena kalau berjamaah, maka tetap kita selesai sampai 8 rakaat, bahkan kita witir 3 rakaat. Itu namanya keberkahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata meletakkan keberkahan itu pada berjamaah. Maka mari, itulah mohon maaf, jangan gampang menyalahkan ulama-ulama kita. Itulah kenapa ulama-ulama kita itu, Pak, hampir di Indonesia itu hampir seluruh aktivitasnya itu berjamaah. Kenapa? Karena paham bahwa ini keberkahan. Coba yasinan berjamaah, baca yasin berjamaah. Kenapa? Kalau sendiri, Pak, malas ki baca yasin. Tapi ketika kita berjamaah, maka gampang dan selesai itu hataman yasin kita, hatam itu yasin kita. Tapi coba sendiri, Pak, tahlilan, kalau kita sendiri membaca tahlil mungkin 10-20 selesai bosan miki. Tapi ketika kita berjamaah bisa sampai ratusan, kita tidak terasa bosan. Kenapa? Berkahnya berjamaah. Makanya kita lihat ulama-ulama kita itu seringkali mengadakan itu dalam bentuk berjamaah. Kenapa?
supaya nilai-nilai keberkahan itu ada karena menular kepada yang lain. Yang awalnya tidak mau baca jadi baca, yang awalnya tidak mau zikir jadi zikir. Saya saja ini Pak yang paham tentang banyak hadis tentang zikir, tapi kalau salah sendiri malas saya baca zikir. Tapi ketika berjamaah saya ikut apa yang disampaikan imam. Ketika mengatakan tasbih saya baca tasbih 33, saya baca tahmid 33, takbir 33. Tapi kalau sendiri kadang-kadang assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Kenapa? Sendiri Pak. Tidak ada yang menarik, tidak ada yang mendorong untuk kita melakukannya. Tapi ketika kita berjamaah, maka disitulah muncul nilai-nilai berjamaah dan nilai-nilai keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa mendapatkan keberkahan, bukan hanya masuk di bulan suci Ramadan, tapi kita mampu mengisi bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang penuh dengan keberkahan. Mulai dari tempat, yakni masjid, kita isilah i'tikaf di masjid, salat berjamaah di masjid. Kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, lalu kita kemudian lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan semuanya mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.